I got some motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Bidang Studi Pendidikan Anti Korupsi, yaitu Pak Sarvan Putuhena. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu tindak pidana korupsi dalam undang-undang. Ya, dan di sini yang pertama yaitu kami akan memperkenalkan setiap anggota dari kelompok kami. Saya sendiri atas nama Alfi Saleh Pulwa, di sebelah kanan saya Fibes Kalsum Selan, Azra Aziza Asis, di sebelah saya Sunima, dan saya Firza Sama. Ya, jadi di sini saya sendiri akan menjelaskan sedikit, mengupas sedikit tentang sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi kalau berbicara tentang korupsi ini, itu adalah suatu perbuatan yang merugikan negara terus menguntungkan dirinya pribadi. Nah, jadi berbicara tentang korupsi ini itu adalah suatu hal yang lumrah kalau berbicara di Indonesia. Suatu hal yang bukan di Indonesia tapi di pancanegara dimanapun, itu suatu hal yang lumrah yang terjadi di manapun, walaupun itu dari kalangan atas, bawah, menengah sampai bawah-bawah sama sana. Nah, jadi berbicara tentang sejarah tindak pidana korupsi di Indonesia itu sendiri, itu terdapat beberapa pasal atau undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini. Yang pertama itu ada undang-undang yang namanya delik korupsi. Nah, dalam KUHP. Terus yang kedua tuh ada namanya Undang-Undang Nomor MPR garing PPRU garing 013 garing 1950. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus ada juga TAP MPR Nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, tadi itu adalah beberapa undang-undang sebelum masa reformasi. Jadi pada saat masa reformasi ketika Soeharto diturunkan, itu pemerintah pada saat itu membentuk undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 31 JO tahun 1995. Setelah itu pada saat masa peralihannya, pada saat masa Presiden SBY, nah setelah itu undang-undang itu mulai dirombak, terus menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, terus undang-undang ini adalah undang-undang yang masih digunakan sampai saat ini. Interupsi, saya potong sedikit dulu. Tadi kan saudara pemateri menjelaskan tentang perahlian undang-undang. Dan di sini saya akan bertanya, bagaimana perahlian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001? Oke, baik. Nah, sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan bahwa peralihan undang-undang ini itu adalah dari masa setelah masa pemerintahannya Soeharto. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 31 JO tahun 1999 ini itu adalah undang-undang yang baru muncul ketika setelah Soeharto turun dari jabatan. Jadi pada masa peralihan ini, undang-undang yang digunakan ini itu adalah belum ketat untuk mengatur ini korupsi, akan masih istilahnya itu masih renggang. Nah, terus dibentuklah pada saat itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, mungkin itu saja. Baiklah. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Untuk memahami delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi, ya, di dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi, kita perlu meninjau kembali latar belakang lahirnya delik korupsi tersebut. Jadi latar belakang lahirnya delik korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yang mana
delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang diambil dari KUHP. Jadi delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang yang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagaimana delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Adapun menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun apabila kita perhatikan sejarah yang diatur tindakan korupsi yang diambil dari KUHP. Jadi ya delik korupsi yang diambil dari KUHP adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Adapun delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP yang akan nanti dipaparkan oleh di materi ketiga. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan ke materi kedua. Di sini saya akan menjelaskan delik korupsi yang ditarik secara mutlak. Yang dimaksud delik korupsi yang ditarik secara mutlak adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, apabila perbuatan seseorang memenuhi rumus delik itu, maka kepadanya diancamkan delik korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi dan bukan lagi sebagaimana delik itu di dalam KUHP. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20. Pada tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Di sini saya akan menjelaskan delik korupsi yang ditarik secara tidak mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang tidak ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat-syarat keadaan tertentu yang berkaitan dengan pemeriksaan tindakan pidana korupsi. Diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan tetap menjadi delik sebagaimana diatur dalam KUHP tetap berlaku dan dapat diancamkan kepada seseorang dengan pemeriksaan delik korupsi, maka akan diberlakukan adalah delik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah terdapat di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, yaitu diambil pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430 KUHP. Ya oke, baik. Ya di sini beta ingin menanyakan sedikit. Ini kan katong bikin video ini tujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk mengetahui apa sih itu korupsi. Jadi di situ kan tadi tuh bagi beta tuh ada bahasa-bahasa yang mungkin sulit dimengerti, yaitu ada namanya KUHP. Jadi di sini beta ingin tanyakan tentang apa sih itu KUHP. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan memberikan penyampaian sedikit tentang apa itu KUHP. Jadi KUHP adalah sebuah peraturan perundang-undang Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oke, mungkin di sini saya akan bertanya mengenai apa itu yang dimaksud dengan delik korupsi. Oke, baik. Delik korupsi melibatkan tindakan dilarang oleh undang-undang dan dapat menimbulkan konsekuensi hukuman seperti penahanan, denda, dan hukuman lainnya. Delik melibatkan tiga konsekuensi, yaitu mulai dari kejahatan, kekerasan, pencurian, penipuan, narkotika, hingga kejahatan korupsi.
Berarti bisa dipersingkat bahwa delik korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Ya, melanggar undang-undang melanggar undang-undang yang berkaitan dengan hukum. Oke, baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang JO Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk ke dalam kategori delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam beberapa pasal. Untuk mempermudah pemahaman penjelasan kita terkait dengan delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun tidak semua delik korupsi di sini dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi hanya beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja. Adapun dari delik korupsi yang diatur dalam undang-undang, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kelompok yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karenanya jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Terus dalam pasal 13 juga dijelaskan setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan. Terus dalam pasal 15 juga dijelaskan setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan atau perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Terus dijelaskan juga dalam pasal 5 bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana dengan paling sedikit 50 juta, yang paling besarnya itu sekitar 250 juta. Terus juga dijelaskan dalam pasal 11 setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan yang paling lama itu 5 tahun. Terus juga dijelaskan dalam pasal 12 setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lamanya 20 tahun. Juga dijelaskan dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama itu 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan yang paling besar itu 750 juta. Terus dijelaskan juga dalam beberapa pasal seperti pasal 7, terus pasal 8, pasal 9, pasal 10. Jadi saya Baik, coba jelaskan sedikit yang terkait dengan perbuatan yang masuk kategori dalam perbuatan delik korupsi. Oke, jadi perbuatan yang masuk ke dalam kategori delik korupsi itu ada 1, suap menyuap, yang dimana memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Adapun penggelapan dalam jabatan, yang dimana tindak
tindak dengan sengaja menggelapkan uang atau surat perusahaan, surat-surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Ada juga yang dinamakan dengan pemerasan. Pegawai negara atau penyelenggaraan negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ada juga perbuatan curang, ada juga yang namanya bantuan kepentingan dalam penggandaan, atau itu yang dimaksud dengan pegawai negeri atau penyelenggaraan negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya dalam mengadakan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Itu untuk dirinya sendiri. Yaitu masuk ke dalam kategori delik korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafikasi. Grafikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, grafikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Pengertian suap juga ditulis dalam situs resmi KPK. Yang dimaksud dengan grafikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pengertian tercantum dalam menurut UU Nomor 20 2021 penjelasan pasal 12 ayat 21. Ayat 1. Oke, lanjut. B. Perbedaan grafikasi dengan suap. Yang pertama, grafikasi yang dianggap suap diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kode etika untuk mempercepat proses pelayanan atau pinjaman proses pelayanan sesuai tepat pada waktunya atau untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua, grafikasi yang tidak dianggap suap dapat diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak berawal dengan kewajiban atau tugasnya. Oke, di sini saya akan bertanya sedikit kepada pemateri. Di sini pertanyaan saya, mengapa gratifikasi disebut sebagai akar dari perilaku korupsi? Jadi grafikasi dapat disebut sebagai akar dari korupsi karena pemberian gratifikasi berpotensi memiliki tujuan terselubung untuk menerima perhatian, tanaman budi atau simpanan yang bisa mendorong seseorang yang berlaku sampai situ Ya, mungkin itu saja pembahasan sedikit dari kami dari podcast ini tentang pembahasan tentang tindak pidana korupsi dalam undang-undang. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk lebih memahami dan mengetahui apa sih itu korupsi dan apa saja hal-hal yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estas